Adis, Adisti, Yes, sir. who is going to be the moderator? Eh, Kalau saya aja yang jadi moderatornya gimana, sir? So you are the moderator and you are the presenter. Yes. Okay, well that's okay. Everyone, please prepare the questions. Okay, and don't forget to ask the questions right after the presentation is over. All right. Okay. Have Can you I shared? start? No, please share first Oh because we iya, need to see it. Suci, Suci bakal share itunya di grup So, sekarang. okay, who makes the uh, Gmeet? Me. Okay, so you have to record it, yeah. All right. Iya. Oke. Can I start? Share the PPT file in the group. Ya. Sudah, sir. Okay, thank you. Yeah, you can start now, please. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, today we can meet again in this virtual room to continue presentation and discussion. Today, me and my partner, Suci Novita, will presentation about chapter 5. First, let me share screen. Okay. Motivation in the Classroom, Chapter 5 by Adisti Giselda and Suci Novita. Defining motivation. Motivation is the degree to which you make choice about goals to pursue and the effort you will devote to those pursuit. You can interpret this definition in a variety of ways depending on which theory of human behavior you adopt. Jadi, motivasi ini sendiri adalah di mana Anda membuat tujuan atau pilihan dalam hidup Anda dan ada upaya yang akan dilakukan dalam menggapai tujuan tersebut. Di dalam motivasi ini tersendiri, ada beberapa cara sesuai dengan teori perilaku manusia yang Anda adopsi. Next, the theory of motivation is divided into behavioristic definition and cognitive motivation. Behavioristic psychology, such as Skinner or Watson, will emphasize the role of rewards and possibly punishment in motivating behavior. In Skinner's model of operant conditioning, for example, humans, like other living organisms, will pursue goals because they feel reward for doing so. This reward serves to reinforce the behavior it makes last. And then cognitive motivation. This theory focuses on student belief, expectation, and need. The cognitive theory states that each individual is motivated by the need to understand and make sense of the world around him. Jadi teori motivasi itu tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu behavioristik dan kognitif. Teori behavioristik adalah lebih menekankan peran penghargaan dan mungkin hukuman dalam memotivasi perilaku. Jadi misalnya setiap orang melakukan sesuatu itu ada reward yang akan diberikan, atau dia bisa juga untuk menghindari hukuman. Jadi dia termotivasi untuk melakukan perilaku tersebut. Dan cognitive motivation ini
menyatakan bahwa setiap individu dimotivasi oleh kebutuhan untuk memahami dan membuat pemahaman akan dunia sekitar. Artinya, motivasi itu timbul dalam diri dia sendiri. Dan di cognitive motivation ini tidak mengharapkan reward atau penghargaan tertentu. Next, cognitive motivation theory is divided into 3 theories, namely drive theories, hierarchy of needs theories, and the theories of self-control. First, I will explain. Maslow hierarchy of needs theory is considered as the famous motivation theory is Abraham Maslow hierarchy of needs theory. He hypothesized that in every human being there will be a hierarchy of 5 needs. This is physiological, hunger, thirst, sexual, and other physical needs. Security, a sense of wanting to be protected from various dangers, either physically or emotionally. Social, affection, belonging, acceptance, and friendship. Esteem, internal and external reward factor, and self-actualization. Growth, achieving one's potential, and self-fulfillment. And the last theory is the theory of self-control. Certain cognitive psychologists focus on the importance of people deciding for themselves what to think or feel or to do. We define ourselves by making our own decision, not just reacting to others. Motivation is highest when a person can make this choice. Jadi, kognitif motivasi itu terdiri menjadi 3 teori, yaitu teori dorongan. Teori dorongan adalah mereka yang melihat dorongan manusia sebagai dasar perilaku manusia, mengklaim bahwa motivasi berasal dari bawaan dasar. Dan David Ausubel menguraikan 6 dorongan yang berbeda, yaitu eksplorasi, manipulasi, aktivitas, stimulasi, pengetahuan, dan peningkatan ego. Yang kedua adalah hierarki kebutuhan. Maslow, hierarki teori kebutuhan Maslow ini dinilai sebagai teori motivasi yang paling terkenal dan adalah hierarki teori kebutuhan milik Abraham Maslow. Ia membuat hipotesis bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan, yaitu fisiologis, yang meliputi rasa lapar, haus, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua, rasa aman, merupakan rasa ingin dilindungi dari berbagai bahaya, baik secara fisik maupun emosional. Yang ketiga adalah sosial, rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, penghargaan, faktor penghargaan internal dan eksternal. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri, pertumbuhan, pencapaian potensi diri seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Dan teori yang terakhir adalah teori pengendalian diri. Teori ini terfokus pada pentingnya orang memutuskan sendiri apa yang harus dipikirkan atau yang dirasakan dan dilakukan. Motivasi tertinggi ketika seseorang dapat membuat pilihannya sendiri. Next, motivation is divided into 2 types, namely intrinsic motivation and extrinsic motivation. The intrinsic motivation is the motivation in which a person's behavior is to do or achieve something for his own sake.
This desire begins with feeling of accomplishment, satisfaction, pressure, deadlines, and so on. Extrinsic motivation refers to type of motivation that drive a person to do something to get a reward or avoid negative consequence. Jadi motivasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi di mana perilaku seorang untuk mencapai atau melakukan sesuatu demi dirinya sendiri. Keinginan ini dimulai dari perasaannya sendiri akan kecapaian, kepuasan, dan tekanan tenggat waktu dan lain-lain. Ekstrinsik motivasi adalah mengacu pada jenis motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan dengan tujuan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari konsekuensi negatif. Dengan kata lain, extrinsic motivation itu berasal dari luar atau lingkungan. Next slide will be dijelaskan oleh Suci Novita. Kepada Suci, dipersilahkan. Okay. Intrinsic motivation Intrinsic motivation in education. Traditionally, elementary and secondary schools are taught with extrinsically motivated behavior. The behavior occurs because of the external reward rather than developing an internalized thirst for knowledge and experience. As a result, student intrinsic motivation to learn is limited. In consequence, teachers must be able to create a learning atmosphere in which students are intrinsically motivated to study. Jadi, secara tradisional, sekolah-sekolah itu, baik itu elementary school atau secondary school, selalu dipenuhi oleh perilaku yang dimotivasi oleh motivasi ekstrinsik. Nah, kenapa perilaku itu cenderung muncul di mayoritas pelajar yang ada di sekolah? Karena perilaku itu muncul ketika pelajar mengharapkan reward ekstrinsik atau penghargaan ekstrinsik. Dan hal ini yang akan membuat pelajar sulit untuk mendapatkan motivasi intrinsik mereka. Sehingga ketika pelajar lupa bahwa sebenarnya mereka belajar bukan karena reward yang mereka dapatkan, melainkan mereka belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang luas atau haus akan pengetahuan dan juga menambah pengalaman mereka dalam belajar. Nah, oleh karena itu, guru harus bisa membuat lingkungan belajar, terutama di kelas, menjadi lingkungan belajar yang diisi oleh motivasi intrinsik. Yaitu bisa dengan cara selalu mengingatkan pelajar secara terus-menerus, lagi dan lagi, agar harapannya siswa mudah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik mereka ketika dalam belajar. Next. The otherwise extrinsic values can also be redirected through one emphasizing the big picture or larger perspective. Jadi, the big picture di sini maksudnya dalam proses belajar mengajar, usahakan menekankan siswa atau pelajar untuk memiliki perspektif atau pandangan yang luas, sehingga siswa atau pelajar bisa berpikir secara luas dan terbuka dalam menguasai ataupun memahami pembelajaran. And number 2, letting students set long-term goals. Jadi di sini ini akan membantu para pelajar untuk fokus dalam perjalanan mereka selama belajar, sehingga tujuan belajar itu bisa membawa pelajar untuk mencapai pencapaian mereka dalam belajar. 3. Allowing
allowing sufficient time for learning. Jadi, nomor 3 ini, izinkan siswa untuk bisa mendapatkan kepuasan waktu dalam belajar. Nah, untuk itu bahwa lingkungan belajar harus bisa dibuat sefleksibel mungkin agar pelajar bisa belajar semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga pelajar bisa merasa puas dalam belajar. Number 4, cooperative learning activities. Kegiatan pembelajaran kooperatif. Jadi ini adalah kegiatan pembelajaran yang dirancang dengan beberapa strategi dalam belajar untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi siswa dalam belajar. And number 5, group work. Group work ini adalah kerja kelompok dalam belajar yang akan menjadi bahan latihan untuk membangun sosialisasi antar siswa atau pelajar. Dan juga siswa bisa belajar untuk berdiskusi dan saling bertukar pendapat atau berkolaborasi dalam belajar. And number 6, viewing the class as a team. Jadi nomor 6 ini adalah siswa bisa membangun semangat belajar mereka ketika di kelas, dan siswa pun akan merasa nyaman dan juga merasa enjoyable ketika mereka belajar di dalam kelas. And number 7, content-centered teaching. Jadi nomor 7 ini pengajaran yang berpusat pada konten. Jadi pengajar harus bisa membuat siswa untuk fokus kepada konteks atau materi apa yang dipelajari. Jangan mengajarkan sesuatu di luar konteks yang dipelajari. Jika tidak, ini akan menimbulkan efek buruk kepada pelajar, dan hal ini juga akan menyebabkan terjadinya rote learning. Dan nomor 8, English for specific purpose. Jadi bahasa Inggris itu untuk tujuan tertentu adalah suatu pendekatan dalam pengajaran dan penggunaan bahasa Inggris untuk bidang dan kajian khusus yang sesuai dengan kebutuhan bidang ilmu dan juga profesi penggunaan bahasa Inggris tersebut. Dan nomor 9, English in the workplace. Jadi, siswa itu diajarkan bahasa Inggris untuk mengembangkan keterampilan bahasa Inggris mereka untuk konteks kerja dan tempat kerja. And number 10, allowing risk-taking behavior. Jadi, allowing risk-taking behavior ini memungkinkan mengambil resiko dalam mengajar dan belajar akan membangun perilaku kepercayaan dan juga mengajarkan keterampilan hidup kepada pelajar ataupun siswa. And number 11, rewarding innovation and creativity. Karena inovasi dan kreativitas adalah salah satu bagian dari pencapaian belajar, terutama juga bagi para pelajar, maka diberikan penghargaan sebagai arti bahwa dalam belajar, pelajar bisa meningkatkan kemampuan mereka sehingga mereka bisa menghasilkan inovasi dan juga kreativitas dalam belajar. Next. Intrinsic motivation in the second language classroom. These activities that capitalize on the intrinsic by appealing the learner's self-determination and autonomy. And 1, teaching writing as a thinking a process in which learners develop their own idea freely and openly. Jadi, ini adalah aktivitas mengajar yang berguna sebagai proses berpikir di mana pelajar dapat mengembangkan ide-ide mereka sendiri secara bebas dan terbuka. Showing learners strategies of reading that enable them to bring their own information to the written word. Jadi,
menunjukkan kepada siswa strategi membaca. Jadi ketika mereka sudah tahu apa saja strategi dalam membaca, itu akan memudahkan pelajar mendapatkan informasi sendiri dari apa yang mereka baca. Sehingga ini akan memungkinkan mereka membawa informasi mereka sendiri itu ke dalam kata-kata tertulis. And then language experience approach, in which students create their own reading material for others in the class read. Jadi pendekatan pengalaman bahasa ini adalah pendekatan pengalaman bahasa di mana siswa bisa membuat bahan bacaan mereka sendiri untuk dibaca oleh orang lain di kelas. And then oral fluency exercise, di mana peserta didik berbicara tentang apa yang menarik bagi mereka dan bukan tentang topik yang ditugaskan oleh pengajar ataupun guru. And then listening to an academic learners in one's own field of study for specific information that will fill a gap for the learner. Mendengarkan pembelajar akademis di bidang studinya sendiri. Jadi ini akan membantu mereka untuk mendapatkan sebuah informasi spesifik yang akan mengisi celah bagi pelajar. And then communicative language teaching, in which language is taught to enable learners to accomplish certain specific function. Pengajaran bahasa komunikatif adalah pengajaran yang diajarkan untuk memungkinkan peserta didik untuk mencapai fungsi-fungsi tertentu. And grammatical explanation, if learners see their potential for increasing their autonomy in a second language. Jadi penjelasan gramatikal ini akan membantu pelajar untuk meningkatkan otonomi mereka di second language. Next. Zoltan Dornye and Kata Caesar 1998 offered a set of 10 commandments for motivating learners. 1. Set a personal example with your own behavior. 2. Create a pleasant, relaxed atmosphere in the classroom. 3. Present the text properly. 4. Develop a good relationship with the learners. 5. Increase the learners' linguistic self-confidence. 6. Make the language classes interesting. 7. Promote learners' autonomy. 8. Personalize the learning process. 9. Increase the learners' goal-orientedness. 10. Familiarize learner with the target language culture. Next. These 6 general guidelines for infusing ESL classroom with some intrinsically motivating dynamics. 1. Teachers are enablers, not rewards. Jadi, oleh karena itu, ketika mengajar, jangan terlalu fokus terhadap bagaimana memberikan penghargaan, baik itu penghargaan secara nyata ataupun tidak nyata, melainkan kita harus lebih fokus kepada bagaimana membuat siswa bisa menyesuaikan diri dengan potensi mereka. Number 2. Learners need to develop autonomy, not dependence. Nah, oleh karena itu, berhati-hatilah untuk tidak membiarkan pelajar menjadi pelajar yang tergantung pada pujian dan juga feedback. Tetapi sebaliknya, berikan pujian secara selektif dan juga bijaksana agar ini juga bisa membantu siswa atau pelajar untuk mengenali kepuasan diri mereka sendiri karena telah melakukan sesuatu dengan baik. And 3, have
help learners to take charge of their own learning through setting some personal goals and utilizing learning strategies. Jadi ini membantu peserta didik untuk mengambil alih pembelajaran mereka dengan cara menetapkan beberapa tujuan pribadi dalam belajar dan juga dengan memanfaatkan strategi pembelajaran. And 4, learner-centered. Cooperative teaching is intrinsically motivating. Oleh karena itu, berikan peluang kepada siswa untuk membuat pilihan dalam kegiatan, topik, berdiskusi, dan lain-lain. Hal ini akan membantu siswa untuk mengembangkan motivasi intrinsik mereka. Jadi dengan membiarkan siswa untuk jangan biarkan siswa untuk menjadi boneka. Usahakan untuk melibatkan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Number 5, content-based activities and course are intrinsically motivating. Kegiatan dan kursus berbasis konten itu oleh karena itu sebagai guru harus berusaha untuk selalu memfokuskan siswa pada konten subjek atau materi yang menarik dan juga relevan, sehingga ini akan memotivasi siswa secara intrinsik. And number 6, tests with some special attention from the teacher can be intrinsically motivating. Tes dengan perhatian khusus dari guru dapat memotivasi secara intrinsik. Jadi maksudnya usahakan untuk mengizinkan beberapa siswa untuk memberikan masukan untuk tes dan memberikan tes kelas sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh siswa sehingga tes yang diberikan bisa berkontribusi pada motivasi intrinsik. Next. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, guys. If you have any question, drop it on chat room. Thank you.
Okay, I will answer the question from Ilma. Most learners are afraid when speaking with English language. So, how do you motivate learners so they can be more confident when speaking language? When speaking English language. Hal yang paling utama dalam membangun kepercayaan diri dalam berbicara bahasa Inggris adalah menyadari bahwa pentingnya untuk mempelajari bahasa lain selain bahasa Indonesia. Dengan begitu, motivasi dalam mempelajari bahasa Inggris itu akan muncul dengan sendirinya. Dan sebagai guru, kita harus memberikan motivasi-motivasi lain kepada siswa agar dia ingin tetap percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris. Dan sebagai guru, kita juga harus selalu menanamkan pemikiran bahwa tidak ada manusia yang sempurna, karena oleh karena itu kita harus ingin belajar dan terus menggali potensi-potensi dalam diri kita, termasuk dalam berbicara bahasa Inggris. Berbicara bahasa Inggris. Ilma, apakah jawaban saya bisa diterima atau ada sanggahan? Sudah cukup, Dis. Thank you. Error. Sudah, Dis. Cukup. Bagus. Iya, terima kasih. Okay, I will answer the question from Salma. What reading strategies do you have to give to your students and also can make them motivated to keep learning? Menurut saya, strategi membaca itu berdasarkan pengalaman saya sendiri, yaitu ada 3. 1, meninjau teks. Jadi ketika siswa meninjau teks, mereka bisa menggunakan atau memanfaatkan pengetahuan apa yang sudah mereka ketahui, sehingga ini akan membantu mereka memahami teks yang akan mereka baca. Dan yang kedua, menemukan ide pokok atau main idea. Jadi ketika mereka bisa menemukan ide pokok dari apa yang mereka baca, artinya mereka sudah menemukan poin penting dari apa yang mereka baca, sehingga mereka bisa membuat pemahaman dari ide pokok tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Dan yang ketiga, membuat kesimpulan. Nah, ini akan membantu siswa untuk mengetahui informasi secara cepat tentang apa hasil akhir yang didapat dari bacaan yang telah mereka baca. Dari strategi membaca yang disebutkan tadi, akan membantu memudahkan siswa untuk memahami apa yang mereka baca, dan mungkin siswa
akan termotivasi dalam membaca. Gimana Salma? Bisa diterima? Salma? Okay, next question from Nureli Putri. Can you mention example of extrinsic motivation? Contoh dari motivasi ekstrinsik itu, contohnya jika kita berada dalam lingkungan kerja, pasti kita ingin melakukan kerja yang maksimal, sehingga kita bisa mendapat untuk naik, misalnya seperti untuk naik jabatan. Jadi kita diperlukan kerja keras dan keinginan yang kuat. Contoh lain bisa seperti jika kita berada dalam lingkungan belajar atau dalam suatu kelas, kita melihat teman kita ada yang nilainya lebih baik daripada kita. Dari kejadian tersebut bisa muncul motivasi yang disebabkan oleh lingkungan belajar. Apakah jawaban dari saya bisa diterima? Put? Okay, thank you, Adis. Okay. Selanjutnya, pertanyaan dari Lutfia. How to strengthen the intention mind of students who think that school is only for the pursuit of reward, whereas the most important point in the world of education is motivate
students to develop their potential and always thirst for knowledge. Jadi maksud dari pertanyaan Lutfia ini, bagaimana cara niat atau pikiran siswa yang ingin belajar bahwa sekolah hanya untuk mengejar reward. Padahal poin terpenting dalam dunia pendidikan adalah memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Menurut saya pribadi, memang dalam memberikan suatu reward kepada siswa sangat diperlukan untuk agar siswa tersebut termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar sebaik mungkin. Tetapi perlu diketahui memang dalam bersekolah yang paling penting adalah memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi diri mereka dan selalu haus akan ilmu pengetahuan. Jadi menurut saya itu kembali lagi kepada masing-masing setiap orang. Apakah mereka bisa menjadikan diri mereka sebagai orang yang maaf Lutfia. Maaf kalau bahasa saya agak sulit dimengerti Lutfia. Jadi menurut saya yang terpenting itu lingkungan di mana seseorang itu tumbuh. Jika mereka tumbuh di lingkungan yang memang mensupport mereka untuk belajar, maka motivasi dalam diri mereka itu akan timbul dengan sendirinya, motivasi belajar yang tidak menuntut reward yang terlalu banyak. Jadi jika mereka hidup atau tinggal di lingkungan yang benar-benar mensupport mereka, maka saya kira motivasi untuk belajar itu tersendiri akan muncul. Bagaimana Lutfia, apakah bisa dimengerti atau ada tambahan dan saran? Dipersilahkan. Yes, terima kasih.
Okay, I will answer the question from Nova. Can you give me the example of oral fluency exercise? In the PPT, it said that this is not what assigned by teacher, but what one is interested. Please mention the example that kind of exercise learners usually use to improve their oral fluency. Jadi maksudnya ini di mana peserta didik. Jadi maksudnya di mana peserta didik berbicara tentang yang menarik bagi mereka dan bukan hanya tentang topik yang ditugaskan oleh pengajar ataupun guru. Contoh, misalkan Anda mempunyai pasangan dalam berbahasa Inggris. You can find partner to speak English. Nah, tentunya pasti kita akan terlatih untuk berbahasa Inggris secara cepat dan juga akan melatih kefasihan kita dalam berbicara bahasa Inggris. Atau mungkin contoh lain, misalkan guru menugaskan topik dalam speaking kita itu tentang pekerjaan. Nah, di situ kita akan dilatih untuk berbicara bahasa Inggris tentang topik yang dimaksudkan oleh guru tersebut, yaitu pekerjaan. Tetapi kita harus juga berusaha untuk berbicara tentang apa yang menarik kita dalam pekerjaan. Itu bisa ditambahkan ketika kita melatih speaking bahasa kita di oral fluency. Jadi ini semakin kita banyak berbicara dalam bahasa Inggris atau semakin banyak kita melatih bahasa Inggris kita, itu akan melatih kefasihan kita juga. Jadi itu menurut saya contohnya. Gimana, Nova? Oke, jadi itu tuh kayak gini, misalkan apapun itu materinya, tapi yang menarik buat kita itu termasuk ke oral fluency exercises ya. Jadi misalkan kita belajar bicara bahasa Inggris ke orang lain, ke misalkan ke orang asing tentang apapun itu termasuk itu oral fluency exercise yang enggak terpaku sama apa sih namanya, kayak bahan ajarnya dari guru gitu, tapi di luar pembelajaran gitu. Oke, terima kasih. Gitu, no. Untuk yang kedua. Ya, sebentar ya, Nov. Oke.
It's all question answered, guys. Sudah dijawab semua pertanyaannya? Not yet, sir. My Oh. my next question. Masih dicari Not yet. jawabannya? Oke. Okay, Nova. I will answer your question. Jadi maksudnya itu kan promote apa tadi? Wait. Promote learner autonomy. Nah, jadi di situ adalah kan sederhananya otonomi itu adalah tentang kemampuan seseorang untuk bertindak. Jadi sederhananya kan otonomi itu adalah tentang kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan nilai dan kepentingannya sendiri. Namun itu harus tetap dipromot, harus tetap didukung oleh pengajar dan dibimbing jadi pengajar harus mendukung dan membimbing siswa tersebut agar membentuk kemandirian mereka dalam belajar sehingga ini akan memotivasi mereka dalam belajar gitu. Gimana? Jadi maksudnya kayak gurunya ini tuh mensupport siswanya untuk memaksimalkan apa yang ada di diri mereka gitu atau bukan? Atau gimana maksudnya tadi? Iya, kayak gitu bisa. Iya, bisa kayak gitu. Oke, berarti kayak gitu yang termasuk ke motivating learner tadi ya? Iya, benar. Maksudnya itu. Oke, terima kasih. Oke. Have done, sir.
sudah dijawab semua Pak? Apa ditutup aja presentasinya atau gimana? Sudah semua? Sudah. Okay, yeah, you can close it. And stop recording ya. Ya. Baiklah teman-teman, itu presentasi dari kami, kelompok 5, Motivation in Classroom. Mohon maaf jika ada jawaban yang kurang memuaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, I think I would like to invite you and